Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mendiskusikan tentang Smart ASN, mewujudkan Smart City dan Smart Government. Perkenalkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Kurniani, saya bekerja di Puskesmas Sawangan 1 sebagai perawat. Teman-teman yang lain bisa memperkenalkan diri satu persatu. Mungkin dari Mbak Vita dulu, silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Vitariana Savitri. Saya bekerja di Puskesmas Salaman 1, khususnya di ruang Ponet sebagai tenaga bidan. Terima kasih. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arinda Dwi Saputri, bekerja di Puskesmas Dukun sebagai nutrisionis. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lafif Alfa Santosa dari RSUD Merah Putih, bagian laboratorium. Selanjutnya Mbak Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhidayati. Saya berasal dari instansi Puskesmas Sari. Jabatan saya sebagai sanitarian. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang smart government. Pengertian dari smart government itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai gambaran dari tata kelola pemerintah yang dilaksanakan secara pintar, di mana pengelolaan pemerintah mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan perubahan lebih cepat, efektif, dan efisien. Izin menambahkan sedikit ya Mbak. Dari sasaran dari smart government sendiri adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan tata pamong pemerintah daerah yang efektif, kemudian efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak Vita. Setelah tadi kita membahas tentang smart government, jika daerah sudah mencapai smart government, maka dapat berlanjut atau disebut smart city. Smart city di sini, apakah ada yang sudah tahu atau menanggapi tentang pengertian smart city? Izin menjawab ya Mbak ya. Menurut saya, Smart City itu merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Konsep Smart City sendiri yaitu sebuah kota yang berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintah, mobilitas, dan lingkungan hidup. Selain itu, dapat menghubungkan infrastruktur fisik, IT, sosial, dan bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. Smart City juga membuat kota menjadi lebih efisien dan layak huni. Mungkin itu, Mbak. Iya, Mbak Arinda. Dari pembahasan kita tentang Smart City, bisa berikan contoh yang ada di Kabupaten Magelang misalnya? Saya izin memberi contoh ya Mbak. Ini ada beberapa aplikasi dari yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Salah satunya ada e-Pikir dan Genduk Manis. Nah, dari aplikasi e-Pikir ini digunakan untuk pengajuan izin penelitian dan sudah ada websitenya atau browsernya nanti bila ada pemohon yang akan mengajukan. Kemudian untuk Genduk Manis ini adalah aplikasi dari Disduk Capil untuk memproses sistem kependudukan di wilayah Kabupaten Magelang secara online. Itu Mbak, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tahu di daerah Kabupaten Magelang ini ada apa lagi selain itu? Ingin menambahkan ya Mbak, ada juga layanan Puspa Gemilang.
yang ini dikeluarkan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang, di mana pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang ini sudah menerapkan konsep digital mulai dari tahap pendaftaran anggota, pengelolaan buku, pendataan pengunjung, penelusuran dan peminjaman buku, semua sudah dilakukan dan dilayani dengan menggunakan teknologi informasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Izin menambahkan, yang saya ketahui ya, ada dua sih mungkin tambahannya, ada Among Rasa sama Siaba. Jadi Among Rasa itu adalah sistem himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Among Rasa itu memuat data umum, yakni berisi antara lain data sosial, ekonomi, ketentraman, dan ketertiban. Ada pula data personal, yakni data personal penyelenggara pemerintahan, baik desa sampai di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan data kewarganegaraan yang berisi kewenangan dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan. Selain itu, data keuangan desa juga ada di aplikasi Among Rasa ini. Untuk selanjutnya adalah aplikasi Siaba. Aplikasi Siaba ini sudah launching di Android, bisa diunduh di Android. Aplikasi ini itu disediakan untuk ASN di pemerintahan Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk dijadikan untuk mengefisienkan pengolahan anggaran sistem absensi, di mana yang sebelumnya menggunakan fingerprint itu terlalu banyak biaya. Jadi jika menurut data itu ada sekitar 550 sekolah dasar dan 128 sekolah menengah pertama di Kabupaten Magelang yang belum menggunakan presensi elektronik. Jadi dengan memanfaatkan aplikasi Siaba ini, pemerintah Magelang bisa menghemat dana sampai miliaran rupiah dan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Apalagi sekarang kebanyakan guru-guru dan para tenaga ASN di lingkungan Magelang sudah menggunakan smartphone semuanya. Terus aplikasi ini juga mempermudah karena aplikasi ini itu semi online. Jadi semuanya kita terkendala sinyal menggunakan aplikasi, kita bisa menggunakan swafoto atau selfie, terus disimpan, maka sudah berhasil melakukan presensi. Terus nanti waktu dapat sinyal kembali kita bisa mengunggahnya. Karena yang dicatat nanti adalah jamnya. Ya, mungkin cukup sekian. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Mas, maaf, mau tanya, kalau misalnya aplikasi itu tuh nanti suanya harus langsung nggak di aplikasi itu? Iya, jadi harus langsung. Soalnya nanti terkait soal jamnya. Jadi aplikasi ini menuntut untuk jamnya itu pakai jam digital internet, yang jam yang nggak bisa diubah-ubah. Jadi kita tidak bisa memalsukan semuanya. Harusnya berangkat masuk jam 7 terus kita terlambat gitu, kita swafoto, umpamanya nggak ada sinyal, kita swafoto itu jamnya sesuai, jadi nggak bisa dimanipulasi, mungkin lebih akurat juga. Terus karena sekarang musim COVID juga kan, kalau pakai fingerprint kan ada kemungkinan menularkan ya. Mungkin kalau ini kan pakai HP masing-masing, jadi kan lebih aman juga ya gitu. Mungkin ada pertanyaan atau bisa dilanjut yang lain? Mungkin ada yang menambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Mohon maaf teman-teman semuanya, tadi terkendala sinyal ya. Jadi langsung saja tentang aplikasi Jelajah Magelang itu menjadi salah satu quick game atau program unggulan di Smart City
yang bertujuan untuk mengangkat produk lokal masyarakat agar lebih mudah tersebut. Terdapat beragam kategori informasi yang disampaikan seperti kuliner, pendidikan, terus peternakan, terus sumber mata air, kesehatan, otomotif, lalu jasa wisata, BUMDes, layanan publik, CCTV, terus berita, tempat ibadah, koperasi, fasilitas umum, kesenian, dan lain sebagainya. Dan sistem aplikasi tersebut bisa di-download di Play Store Android yang akan membantu menyampaikan informasi kepada siapapun terkait dengan Seluk-Beluk Magelang. Kalau begitu, Kabupaten Magelang sendiri sudah sampai ke tahap Smart City atau bagaimana? Setahu saya ya Mbak, maksudnya meskipun saya orang baru, nggak asli Kabupaten Magelang, sepertinya sudah tahap ke smart governance, sudah melewati itu, dan sudah ada rancangan ke tahap smart city. Itu sejak tahun 2020 dan sepertinya semakin ke sini Kabupaten Magelang sudah mewujudkan smart city-nya dengan sudah adanya aplikasi-aplikasi di setiap instansi, tidak hanya di sektor kepemerintahan daerah saja, tapi sudah banyak sektor seperti pendidikan, kemudian dinas terkait yang lain. Itu sih Mbak. Ya Mbak, terus strategi apa untuk mewujudkan smart government itu sendiri yang bisa dilakukan? Mungkin menambahkan sedikit. Untuk strateginya mungkin dengan kita menguasai digitalisasi teknologi ya. Apalagi sekarang kebanyakan udah pakai smartphone kan. Jadi kalau ada apa-apa bisa searching gitu kan. Yang penting kita menguasai IT dan bahasa asing, minimal bahasa Inggris lah. Terus perlunya kolaborasi dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Magelang, dan sampai ke pemerintahan desa, dan konsisten untuk menghadapi hambatan dan rintangan. Ada yang lain atau? Apakah ada tanggapan yang lain? Kalau kayak gitu, dari tadi kan kita sudah berbicara dengan smart government. Bisa berikan contoh smart government yang ada di instansi kalian masing-masing, semuanya Mbak Vita sebagai bidan, Mas Lafif yang bekerja di laboratorium itu? Siapa dulu? Mau saya apa Mbak Arinda dulu? Saya dulu nggak apa-apa nggih. Ya. Kalau aplikasi di Puskesmas itu karena saya jujur kalau sekarang berkecimpung di Ponet itu jarang sekali tahu program-program pemerintah yang terbaru. Yang saya tahu kalau sekarang itu ada aplikasi EcoHeart yang paling baru. Jadi nanti sekarang sistem pelaporan ibu hamil itu sudah online semua, termasuk imunisasi juga sudah online, imunisasi bayi dan balita. Kemudian nanti di situ itu sudah ada tentang pembiayaan juga. Jadi kayak yang mau pengajuan jam persal itu sekarang sudah ada lagi. Nah itu nanti semua ibu hamil sudah harus masuk EcoHeart, itu salah satunya. Kemudian yang saya tahu lagi itu tentang tiker e-claim, tiker vaksin, itu nanti bersama atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk bagaimana nomor antrian pasien, kemudian input pasien harian, terus kemudian klaim-klaim pasien yang menggunakan fasilitas BPJS. Itu sih Mbak, mungkin dari Mbak Arin yang dari Gizi, atau dari Mas Lafif yang dari tenaga yang lain, monggo Mbak Indah juga. Ingin menambahkan ya Mbak, mungkin karena saya bidangnya sebagai nutrisionis, kalau di bagian gizi itu ada aplikasi ETT-GBM. Jadi ini aplikasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan data hasil penimbangan balita, meliputi data berat badan, tinggi badan, riwayat ASI eksklusif, lingkar lengan,
lingkar kepala balita yang dilaporkan setiap bulannya. Dari data ini nanti kita mendapatkan bagaimana status gizi balita itu dan bagaimana perkembangan pertumbuhan dan balita itu. Terus ada lagi aplikasi ASIK. Aplikasi ASIK ini digunakan untuk menginput data hasil screening kesehatan penyakit tidak menular. Jadi nanti data yang diinput meliputi nama, nomor NIK, terus habis itu ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, cek gula darahnya, terus ada riwayat kesehatan, riwayat penyakit atau riwayat yang lainnya juga. Mungkin itu ada tambahan lagi? Ya, mungkin kalau di laboratorium itu kami atau di rumah sakit itu ada Transmedicnya. Transmedic itu untuk aplikasi sebagai input pasien atau RM secara online. Jadi pasien yang datang itu langsung di input data-datanya, terus di dalamnya itu nanti akan ada data KTP, data handphone, data dokter penanggung jawab, dan alamat pasien. Setelah itu, kalau di lab sendiri itu kami punya SIM-RS, yaitu aplikasi input pemeriksaan di laboratorium. Jadi setelah masuk Transmedic, nanti permintaan pemeriksaan di labnya apa, nanti kita masukkan di SIM-RS, nanti akan keluar barcode sebagai pemeriksaan yang akan dilakukan. Jadi meminimalisir terjadinya tidak tercatat atau terdokumentasi di bukunya. Karena kalau udah di barcode itu kita umpamanya sampel darah di barcode itu nanti kita masukin kala dia pemeriksaan sesuai dari barcode yang kita input. Meminimalisir juga tidak ter-record. Terus ada laboratorium web record, itu adalah web recordnya laboratorium di RSUD Merah Putih. Jadi semua pemeriksaan laboratorium yang sudah dikeluarkan oleh kami itu ada di laboratorium web record itu. Dan yang terakhir adalah logistik. Logistik itu adalah sistem gudang kami sendiri ya, gudang di lab, karena lab BHP-nya cukup banyak sekali. Jadi pemeriksaan hematologi, kimia klinik ada berbagai macam, ada gula sampai kolesterol dan lain-lain. Itu makanya kami membuat ada aplikasi sendiri untuk logistik, untuk mengetahui apakah reagen untuk pemeriksaan hematologi atau kimia klinik itu udah kadaluarsa atau hampir habis, atau lebih ke untuk melihatnya mengecek ya itu. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Mungkin ada tambahan lain? Mungkin kalau di rumah sakit Transmedic buat RM ya Mas. Kalau di puskesmas itu ada Simpus. Ada Simpus itu bisa juga buat kalau kita mau lihat track recordnya pemeriksaan itu juga tersimpan di situ. Mulai dari laborat juga tersimpan di situ juga di nggak harus di wilayah puskesmas saya misalnya, puskesmas lain pun bisa masuk di situ. Oh, berarti kalau di puskesmas itu udah saling saling terkoneksi gitu ya antar puskesmas. Apakah kalau di rumah sakit gitu, kalau di rumah sakit ini kayaknya masih khusus hanya untuk RSUD Merah Putih sih, mungkin masih mandiri ya, belum terintegrasi dengan puskesmas dan pemerintah. Itu sih kayaknya ya yang saya tahu. Ya Mas, soalnya kalau dilihat dari aplikasi itu tuh bisa tahu, oh pasien ini tuh pasien puskesmas mana, vaskes tingkat lanjutnya mana, BPJS-nya apa gitu. Jadi lebih memudahkan kita dalam memberikan pelayanan. Terus misalnya harusnya mau ke tingkat lebih lanjut juga udah ada catatan di situ.
Berarti lebih bagus ya mungkin ya yang puskesmas, rumah sakit perlu mencontoh ini. Iya, iya. Mungkin ada tambahan atau tanggapan yang lain? Ini mungkin Mbak Indah lagi kita terkendala sinyal. Atau gimana Mbak Indah? Halo. Sepertinya terkendala jaringan ya Mbak Indah. Jika tidak ada tambahan, kita bisa mengambil kesimpulan ya dari diskusi yang sangat menarik ini. Kita sebagai ASN, kita harus melakukan perbaikan tanpa henti. Kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan. Apalagi ini kan era digital. Sebagai ASN harus menjadi ASN yang smart dan harus melek digital. Karena itu sangat memengaruhi pada smart city. Seperti itu. Dan dari diskusi hari ini juga kita dapat menyimpulkan bila Kabupaten Magelang itu masih dalam tahap mewujudkan smart city. Kita akhiri diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata dan tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, terima kasih Mbak Maria, Mbak Vita, Mbak Arinda, Mbak Indah. Semuanya.